Gue dibilang ke Ucup, Cup, Lionel Messi sakit demam berdarah. Kemarin gue karaoke di Agam. Oke. Di Warkop, iya. Agam Disco yang di Hook belakangnya Lako Devin tuh. Ada minuman nih. Janji gue stop. Badan gue udah gak nerima nih. Anjing. Apa gue bilang kata Gofar, udah jangan minum lagi udah pokoknya. Enggak gue stop. Ih, meriang nanti gue tipes lagi. Oke. Kata Elonya, "Bang, 5 menit lagi naik." Siap, naik. Ya mental Mahatma Gandhi lah. Sementara ada satu band yang durasi 50 detik. Satu lagu, itulah perkembangan zaman ya. Iya gak apa. Tapi ada satu sih kok, kalau dia manggung di Java Jazz kata dia. Oh Gue mungkin gulung tikar tuh. Joki. Iga. Bersamaan dengan alhamdulillah sore pecah nih. Film sore pecah alhamdulillah. Cukup alhamdulillah banget ya. Merubah beberapa hal dalam hidup lo ya. Bukan cukup bang, melebihi ekspektasi kita semua. Mantap. Kita bersatu band tuh bener-bener anjir. Bisa begini gitu begini ya. Maksudnya film tuh bisa, ya bukan sembarang film lah kalau gue bilang sore ya. Maksudnya respons orang terhadap filmnya sendiri, terhadap Mas Yandi dan semuanya juga overwhelming gitu. Kayak gila. Pasti. Gak nyangka sih gue. Lagunya oke, filmnya juga oke. Wah itu kombinasi yang mematikan tuh. Cukup rare tuh. Tuh gue dulu ya ADC. Bener. Soundtracknya bagus, filmnya bagus. Bener. Nempel di kepala. Iya, sama terakhir tuh yang gue tahu ya, si Laskar Pelangi juga oke. Laskar Pelangi oke. Sama si yang naikin bandnya juga. Bukan naikin bandnya ya, maksudnya band udah terkenal gitu. Cuman yang naik banget tuh si Filosofi Kopi kan. Iya. 420 itu si Ari. Ya, Ari gitu segala kan. Wih anjir, impactnya tuh gede banget. Nah kemarin tuh pas sore juga ya adalah angan-angan impian-impian ya kan. Kayak bisa kali ini insya Allah ya bisa jadi apa kayak gitu lumayan. Karena kita 2 tahun tuh sepi panggung tuh. Gitu serius loh? Iya. Gue dari sebulan tuh bisa cuman gak ada anjir. Tahun berapa? Itu pokoknya starting dari 2023an lah. Pandemi nih ya? Pandemi. Jadi sebenarnya pas pandemi 2020-2021 kita masih ada tuh online-online kan. Oke. Konser-konser online tuh masih ada tuh. Oke. Masih digarap lah gitu kitanya. Terus 2023 ke 2025 tuh anjing sepi banget. Bisa cuma 1-2 gitu. Kita udah kayak anjir bikin apa ya gitu. Terus tiba-tiba tawaran dari Mas Yandi sama Mbak Mita dari Film Sore nelfon si Gerald. Terus nawarin lah. Nih mau pakai nih terbuang dalam waktu. Gue bilang sok atuh lah gitu. Siapa tahu jadi sesuatu baik gitu kan. Blas gila. Ini gue kalau ngomongin tuh yang ketara lah ya. Ketara selain jadwal manggung. Monthly listeners di Spotify juga tuh. Kok jadi tadinya tuh kita 140.000. Rata-rata nih. Rata-rata 140.000 lah per bulan gitu. Sekarang 5 juta bang. Gila. Tanpa ada sedikit pun rasa sombong. Cuman gue bener-bener rasa bersyukur gue. Bernadia. Sorry ya. Oh enggak. Bukan. Untuk silat open up tabula boleh. Kunto Aji, Sal Priadi. Lu lewat lu, sorry. Temen aing. Iya betul. Jadi berawal dari 2023 pasca pandemi lo. Manggung sepi, tawaran film datang. Dan dari situ tuh baru panggungan. Terus banyak juga, masa kemarin gue manggung di Senayan City yang nonton bisa 3-4 lantai gitu. Iya. Gue cuma bilang gini doang, tuh lu pada nungguin terbuang dalam waktu doang tuh. Lagu terakhir, gue bilang lu sabar ya. 45 menit. Tapi gini gak, ini kan kita ketemu di Local Fest. Ini Local Fest kan. Asal lu tahu, gue tuh dulu tahu Local Fest pertama kali. Brand gue tuh ikutan si Urban, Local Fest di GI. Bintang tamunya lu. Tahun berapa tuh ya? 2015 atau 16. Anjir gue inget tuh, itu yang panggungnya kecil kan. Benar. Tuh. Anjir gue inget. Oh iya. Itu benang merahnya. Gue inget, anjir. Jadi gue waktu pertama kali ditawarin saya, kok lu ikut bazar gue dong. Karena gue saat itu Urban kan cukup nyaman dengan Jack Lot. Iya gue mau Ocin lah. Iya. Queen Beer.
di GI siapa yang beli ya? Beda nih, ada bara suara. Saat itu lagi ada lagu baru lo apa gitu. Iya, bahasa 2015 lah pokoknya. Boleh dia nih. Jujur saya abis lo manggung sepi lagi. Serius? Gak ada yang beli. Gue sama Kevas ke food court aja tuh. Cuma benang merahnya tuh di saat brand gue pertama kali ikut Local Fest, gue tertarik karena ada bara suaranya. Alhamdulillah ya Allah. Saat itu bener dan mainnya di cukup kecil kan ya? Kecil. Iya. Panggung juga gak ada kan, bukan panggung. Kalau gak salah itu parkiran belum jadi. Bener. Itu bener. Iya. Pokoknya GI itu air mancur. Iya. Sisi atasnya tuh. Iya. Anjir, iya. Iya. Ya Allah tuh 2015 ya anjir. Ketemu lagi kemarin kita. Lagi soundcheck gak jadi. Jadi memang buat teman-teman yang agak penasaran gimana kronologisnya, gue ceritakan sekali lagi nih Kak. Itu kita sudah mengantongi izin memang. Mengantongi izin, cuma kan Jakarta H-1-nya ada beberapa penjarahan. Ya. Bahkan gue itu malam minggunya itu nongkrong sama teman-teman gue anak basket. Dari tokonya Om Dendi itu Trunojoyo. Ya. Gue nongkrong lah sama teman-teman gue anak basket, naik Gojek. Radius 100-an meter dari situ ada mahasiswa pada kumpul. Wah gue bilang, ya gue refleks lah, salah juga mungkin gue. Gue keluarin handphone. Nah itu pada notice gue, Bang Riko taruh bang, jangan direkam. Wah gue tegang juga nih ya. Iya anjir, serius. Itu tuh. Iya, terus kan kalau kita lihat H-1 itu kan penjarahan di Jakarta itu terjadi, ya timeline udah tahu lah ya. Iya. Saroni sore. Iya. Sisanya malam. Bener. Dan puncaknya di saat salah satu yang bikin kita cukup oke kayaknya memang mungkin baiknya diberhentikan selain ada korban dan lain-lain. Reuni Peter Pan juga di hold di hari yang sama gitu. Jadi memang atas empati, lalu juga Ale bilang dari teman-teman fansnya The Adams, ada beberapa fansnya tuh DM ke mereka. Bang gue gak jadi nonton karena gue dilarang orang tua. Takut ya. Iya. Bener sih. Jadi kita bismillah ngobrol sama kalian juga karena satu dan lain hal untuk alasan keselamatan. Kita undur. Tapi kita undur nih Ga. Nanti kita akan bikin lagi kok. Nah cakep deh. Gitu. Gas. Jadi tuh gue deg-degser tuh kita. Udah pada nyampe nih. Ada lu ada Holil. Iya. Efek Rumah Kaca ya udah deh. Abis lo gue keluar tuh. Bicara dengan para pembeli. Udah pada datang. Itu gimana tuh? Wah tuh. Cuma mereka mengerti lah. Alhamdulillah ya. Gue deg-degan juga cuma mereka mengerti lah. Iya sih. Alhamdulillah lah. Gue cuma mikir itu doang tuh. Anjing Riko gimana ngomong ke anak-anak yang datang ya maksudnya. Jadi gue bilang gini ke anak-anak datang. Guys. Atas perintah Iga. Kalau gila. Gue dibawa. Yang bener Bang. Iya. Saya disuruh dia. Saya hold dulu. Wah gila-gila ini. Gak, tapi lo di sosmed jujur lumayan vokal juga. Iya. Bicara soal film. Per hari ini kita syuting. Kalau mau nonton film gak? Ada klip tentang presiden. Tadi gue baca kolom komen di akun Jakarta Keras. Kayaknya gue beli popcornnya dilama-lamain tuh. Baru masuk gue males lihat. Tapi gue jujur sedikit janggal memang. Gue gak tahu maksudnya apa. Kita gak tahu maksudnya. Kita tahu lah maksudnya apa. Cuman, tapi menurut lo? Aduh kalau gue apa ya. Sama pertanyaan sama netizen. Kenapa? Iya. Kenapa gitu. Belum dapat penjelasannya. Pun gue belum nonton bioskop yang ada presiden di depan ya sebagai tontonan gitu sebagai pembuka. Gue belum bisa ngomong. Agak penasaran sebenarnya. Kira-kira efeknya gimana ya? Iya. Gitu. Pengen tahu sih gue. Tapi malah mau lihat jadinya loh. Gue sebenarnya nggak malah mau lihat. Cuman kalau gue ada kesempatan gue nonton, gue ada beberapa film yang gue pengen tonton nih. Cuman gue pengen lihat juga nih. Orang kan udah pada bereaksi lumayan banyak ya keras gitu. Cuman gue sendiri pengen tahu apa sih yang diomongin gitu dan apa sih yang mau disampaikan itu apa gitu. Gue pribadi belum mau nonton klipnya, belum nonton, gue cuma baca beritanya dan kebetulan gue lagi nggak terlalu pengen terpapar sama isu-isu yang bikin gue anxiety setiap pagi. Iya. Jadi gue oke, ini ada berita ini, cuman gue belum in depth. Jadi mungkin kalau nanti gue mau nonton film, gue baru tahu tuh, oh ini maksudnya. Jangan pas lo udah mau nonton udah nggak ada tuh tayangan juga bisa karena permintaannya sedikit kita nggak tahu. Itu mah di TikTok juga ada ntar. Iya. Pasti orang gitu rekam tuh. Ada aja. Ada terus tiap hari. Terakhir nonton film berarti apa? Terakhir nonton film itu Weapons.
Oh iya. Weapons gue nonton tuh film Weapons. Terus ya oke, seru lah buat tontonan hiburan. Habis itu gue termasuk yang jarang banget nonton film sebenarnya. Sama gue juga sih. Sama bener. Iya. Abis itu sore tuh setelah sekian lama kan gue gak nonton film, habis nonton film sore. Abis itu sore bener-bener setelah itu Weapons sudah. Gue malah biasanya lagi sering yang Indonesia karena lebih ke support film temen. Bener. Kayak kemarin GJLS. Lucu banget. Iya gitu. Biasanya jarang banget gue juga. Jarang. Nah lu kalau lu nonton film biasanya preferensi lo tuh apa? Lu pengen nonton yang horor kah bersama temen-temen atau lu nonton buat lo sendiri dengan film genre tertentu gitu? Genre tertentu sih. Oh, lu sendiri atau bareng? Gue suka film-film Denzel Washington, gue pasti suka. Cila sosok aktor gue apaan anjing. Tapi mantep dia. Iya tapi dia sabi. Solid doi. Tapi dia sabi. Apalagi dia baru mengeluarkan statement di saat film barunya gak akan keluar sama Spike Lee. Di situ dia bilang, dia mengkritisi ada industri gue lah, dunia olahraga. Dia bilang gue bingung di dunia olahraga ada part komentator, tapi dia bukan atlet. Itu buat Denzel Washington tuh bingung dia. Karena lu bisa sotoy di situ. Itu gue gak suka kata dia. Wah itu sih gue save tuh, emang benar. Iya. Cuma gue paham atlet juga tidak punya artikulasi yang jadi both way lah. Harusnya di mix. Tapi gue cukup kaget keluar dari mulut dia. Karena di film terbarunya ini kalau gak salah dia jadi coach atau apa gitu. Jadi dia nyerempet ke situ. Ini buat komentator lu jangan banyak mulut kata dia. Anjing. Lo harus pelaku kata dia. Nah itu juga tuh kok. Maksudnya ini gue pengen tahu pandangan lo juga nih. Kan kita juga hidup dengan dunia di mana kritikus tuh bertebaran di mana-mana gitu. Kritikus musik, film, F&B, sport semuanya kan ada tuh. Dan mostly dari mereka kan juga kritikus musik juga bukan musisi gitu, dan kritikus film juga bukan filmmaker. Nah, menurut lo sendiri, pandangan lo pribadi, menurut lo itu sah atau enggak tuh? Gini, gue pernah berdiskusi sama Mas Bim Bim Sleng. Karena gue lumayan sering ketemu lah. Gue bilang gini, gue selalu pakai bahasa gini gak? Lo setuju apa enggak ya? Mas, ada sebab kenapa Elvis Presley, The Beatles, top tier nih ya. Queen, Michael Jackson, disukai dunia. Apa tuh menurut Mas Bim Bim? Karena dia bisa menaklukkan gue yang notabene orang awam. That's why Jordan itu, nenek gue taunya Jordan. Bukan Kobe, bukan LeBron. Nah jadi part, contoh ada gini-gini deh. Kalau di hip hop nih, kok lu Drake apa Kendrick Lamar? Kalau Drake tuh liriknya, gue orang awam. Gue denger Drake joget tapi, ya itu tuh. Nah jadi kalau lo udah musik lo sabi, orang awam dapet, itu lo udah dapet both sides sih. Nah gue di musik sebagai orang awam itu, ada lagi nyambungnya ke lu nih Kak. Gue suka banget Hindia dan Fish-nya. Itu gue over 20 iya. Tapi gue kayak perunggu iya. Tapi gue kayak lomba sihir, reality club tuh gue 1-2 doang. Coba kalau Hindia gue beneran bisa 1 album. Kalau macam apalagi lagu Nina tuh. Adnan. Everything You Are. Pas gue cek nih lagu kacau juga nih. Ada nama dia lagi. Itu tuh. Jadi gue kalau udah suka lagunya gue baru, jadi gue beatnya dulu kan gue orang awam nih. Gue dengerin lagunya dulu, oh ini baru gue lihat liriknya. Nah itu di Indonesia, penyanyi Indonesia seperti itu gue sangat jarang untuk bisa jatuh cinta beneran. Nah jadi gue kalau diskusi sama pengamat musik, gue pakai bahasa gue orang awam loh. Tapi itu lagu selalu terngiang-ngiang di gue. Itu aja magis yang nggak bisa dibeli. Bab. Contoh gini. Ini gue ya. Setahu gue ada band tuh, personil ada band tuh jago semua. Guru Farabi. Di planet lain, Potlot, Mas Bim Bim, sampai album 7 Narkoba. Cuma lagunya relate ke gue, bingung gitu. Jadi ada sebuah pola yang nggak bisa dideskripsikan, seperti olahraga ada sport science. Lo disiplin kayak Ronaldo lo. Cuma di musik tuh ada part yang gue orang awam tuh nggak bisa deskripsiin. Cuma lo dapet keduanya,
pegang situ industri itu anjing. Keren. Tapi bener gak? Bener. Karena buat gue musik itu bukan soal kayak seberapa jago lo main musiknya sih. Menguasai instrumen itu menurut gue tuh hal yang berbeda dengan membuat lagu yang bagus. Ini ada satu nih, wejangan dari the legendary Mas Eros Chandra. Dia ngomong langsung ke gue waktu itu. Dia bilang gini lagi. Langsung kayak, gue lagi sama Aji tuh. Gue lagi sama Kunto Aji ke rumahnya dia. Di Jogja tuh. Kita soan lah gitu kan. Terus dia bilang gini. Aku tuh bikin lagu yang bisa gampang aku mainin. Karena kalau aku maininnya dan nyanyiinnya susah, apalagi orang yang denger. Jadi buat gue kayak, musik itu kenapa bisa relatable ke orang banyak, itu bukan cuma soal kompleksitas musiknya doang, tapi musik itu bisa dinyanyiin dengan natural nggak sama orang lain sampai di akhirnya membuat lagu itu jadi anthem hidupnya dia. Dan itu yang gue ambil dari Mas Eros, pembicaraan itu adalah kayak gue maju langsung, Cok, kita bikin musik kok ribet-ribet banget ya pakai begini-begini. Mas Eros cuma bilang, selalu Mas Eros bilang kayak gitu dengan segala macam pencapaiannya Sheila on Seven yang gila-gilaan, gue kayak iya lagi, lagu lu tuh semua hampir bisa dimainin sama orang pakai gitar doang. Betul. Kagak ada yang ribet-ribet lagunya dia. Iya. Tapi bukan lantas lagu jadi cemen. Iya. Lagunya jadi bagus gitu. Iya, dan itu juga mengubah sudut pandang gue tentang melihat dan membuat musik sih. Jadi kayak iya kadang-kadang kita lebih gampang lebih gampang menambah kompleksitas dibanding membuat sesuatu yang simple dan relatable buat banyak orang. Betul. Itu sih. Iya. Makanya ada perdebatan gue sama Adit Insomnia. Insomnia. Dia tuh Britpop Blur. Gue simple. Gue jarang mendengar di karaoke orang nyanyi lagu Blur. Oasis semua. Itu dah. Jadi titik udah. Itu dah. Bahkan di saat itu reuni kan si Damon Albarn bilang udah kita kalah nih. Betul. Reuni lu tuh udah seluruh dunia ngomongin. Jadi ya itu ada value. Kan yang denger Spotify dan lain-lain kan orang awam. Bener. Kita nggak ngerti nih kalau misalnya Dream Theater skillnya di mana ya nggak ngerti bang, sorry bang gitu. Itu lu jago. Cuma industri yang lo harus taklukkan itu adalah si kolam besar ini kan orang awam ini. Betul. Beer Garden. Benar. Itu kan. Camden. Kagak mungkin lewat tuh Wonderwall. Iya. Modok lu back in anger. Bener. Sekarang Helen. Karaoke di air sekarang gak? Iya. Kayaknya Camden di Jakarta yang di Gandaria udah tutup tuh. Gandaria udah tutup. Sisa di Cikini kan. Enteng bener. Sejarah. Jadi memang, tapi lu sepakat ya, part bahwa industri sport, ya Messi Ronaldo kan tukang sayur juga tahu. Iya, Michael Jackson juga saya juga tahu. Jadi ada bukan hanya lagunya aja, tapi lu bisa dinikmati orang awam. Itu next level. Betul sih. Emang akhirnya yang gue setuju, maksudnya ya atlet ya, kalau ngomongin atlet, gue sama sekali tidak expert di bidang sport gitu, apalagi basket. Cuman gue tahu Michael Jordan itu sebagai pop icon. Iya kan? Iya lo tahu, gue punya sepatu Jordan kok. Iya. Tanpa gue bisa main basket, tapi gue suka bentuknya, dan hal-hal kayak gitu kan akhirnya jadi sebuah pop culture status gitu. Benar. Kayak ya lo tahu Jordan as a brand. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan juga orang yang pakai Air Jordan nggak tahu Michael Jordan bisa jadi. Iya kan? Maksudnya tapi itu ya, maksud gue jadi sebuah kayak pencapaian yang beyond banget tuh. Untuk jadi sebuah ikon pop culture. Karena gue lagi kebayangin misalnya gue ngobrol sama teman gue fans LeBron James gitu ya. Gue bilang gini, cuy, misalnya Jordan sama LeBron lagi ngopi deh. Jordan bisa gini loh, sepatu lo selaku gue gak? Kan ibaratnya gitu. Ibaratnya. Cuma emang si legacy itu juga yang bikin karya kita jadi nilai plus ya. Gue bilang tuh sama si Adnan tuh, Nan, itu lagu Nina selain gue suka ya, itu anak kecil umur 4 tahun banyak banget yang hafal, termasuk anak gue. Itu gue merinding sih. Jadi buat gue itu lagu buat ke anak yang, karena gue cukup relate, gue juga lumayan sering keluar kota. Liriknya itu tuh. Bener. Jadi kayak itu luar biasa sih, dan si Fish bisa mendeliver itu dengan baik. Bener. Dan itu juga anak gue umur 10 tuh kan juga seneng banget sama Nina. Gue kaget dia punya playlist di Spotify isinya dia. Isinya Nina, Nadine, gue bilang, "Ih, tahu-tahuan gue." Iya. Ya udah, maksudnya kemarin pas lagi kan Fish tukeran lagu sama Bara tuh. Bara mainin Fish mainin Bara. Pas kemarin di Pespor,
Gue ajak tuh anak gue 2 tuh naik atas panggung pas lagu Nina kan. Terus ya gue udah gak nyanyi tuh kan. Gue juga udah sedih tuh. Sekarang anak gue yang paling gede nangis juga dia. Nangis gue. Terus vokalis gue si Putih cuma ngeliat, nyanyi? Ntar dulu gue. Dengan anak gue. Tapi maksudnya itu lagu gue bilang sama Baskara. Gue bilang gue nyanyi lagu Nina kok gue pengen nangis ya. Gue kayak ada rasa, sebagai bapak ada rasa bersalahnya juga. Kita nggak bisa deny itu. Maksudnya ya sesayang-sayangnya lu sama anak ninggalin anak keluar kota tuh rasanya beda sih. Iya. Bener. Ya, lu paham. Iya kan? gitu. Walaupun kita kesana juga ibaratnya cari kerja buat mereka juga. Cuman ada sedihnya juga tuh kayak aduh iya lagi nih. Nangis dulu? Nangis gue. Di paspor? Nangis gue. Pakai kacamata kelihatan kan. Job makin banyak. Bahkan sebelum kita syuting, lo dari Semarang nih. Dari Semarang. Naik kereta. Dan lo kaget ternyata acaranya Car Free Day. Jadi gimana cerita itu gak? Sabtu main dulu sini nih. Jumat Sabtu Minggu nih. Jadi agenda Jumat Sabtu Minggu kan. Jumat Bara main di Senayan, Senayan City. Terus full kan. Terus habis itu jam 12. Pokoknya gue nyampe rumah jam 1:30 karena macet. Hujan tuh pada saat itu kan. Sabtunya gue first flight tuh pokoknya jam 5:30 gue udah harus ada di di bandara kan. Ya berangkat lah gue jam 3:30 kan tuh gitu-gituan. Jadi gue cuma tidur kayak 2 jam gitu kan. Aduh anjing nih udah. Nyampe sana langsung soundcheck bla bla bla, gak sempet tidur. Kelar jam 11 jam 12-an dari Surabaya gue mesti ke Semarang naik mobil tuh. Jam 1-an gue akhirnya jam 1 jam 2-an gue naik mobil. Dari Surabaya ke Semarang nyampe jam 5-an jam 6-an deh. Udah kagak tidur ayam aja udah sejam 2 jam. Udah nih. Habis itu manggungnya Car Free Day. Gue kayak aduh anjing. Padahal lu mau tidur di hotel tuh planningnya tuh. Hotel. Tadinya kan gue pikir wah nih Semarang mantep lah nih mainnya malam. Tahu-tahu pagi mainnya kan. Gue kayak wah anjing panas-panas tuh kayak. Gue sih seneng ya maksudnya pas ngelihat jadwal penuh lagi gitu kayak gue happy lagi nih. Sama anak-anak bilang wah nih kita kayak 2016 all over again nih guys gitu. Bener. Tapi itu kan hampir 10 tahun lalu ya. Iya dari gue umur 30 sekarang udah mau 40 nih. Gue bilang anjing beda ya rasanya. Sekarang kalau ngeliat jadwal panggung banyak itu kayak oke gue mesti tidur di hari ini. Ternyata beda. Touring di asli. Umur segini gue bilang anjing baru berasa nih kalau kagak olahraga amat sih tewas kayak gue. Iya. Jaga makan sih. Itu dia. Itu paling susah tuh. Bener. Workout itu mesti ternyata emang seminggu minimal 3 kali sih gue. Udah. Lu sepeda masih? Sepeda enggak, gue akhirnya treadmillan. Treadmill di rumah? Treadmill di rumah gitu. Karena kalau gak gitu wah keok ya pak. Iya sih. Kita paham lah, lo kan masih basket masih rajin. Temen gue Wancoy, dia ingin mematahkan teori dokter-dokter yang ada di dunia. Keren. Apa tuh teorinya? Gue selalu pengen tahu teorinya. Kan gue paspor itu Day 3 main podcast. Kan kita ketemu kan di Green Room kan. Itu Jumat siang check out dari rumah sakit. Wancoy. Tunggu, Jumat siang? Demam berdarah. Dari Selasa. Hah? Dan dia sama Gofar tuh video call. Gue gak mau gue di ruang dokter. Dalam hati gue, lu jangan kayak cewek ini kita banyak job. Lu mau di depan teras rumah lu juga gak peduli, kita banyak job, lu harus sehat. Gue bilang, nginep dia di ICU. Anjing. Nginep. Dari Selasa tuh ya? Seumur hidup gak pernah dirawat, dia bandel. Dari Selasa. Gue bilang ke Cup, Lionel Messi sakit demam berdarah. What do you think? Kita jadwal ngikut dia kok. Minggu. Oke. Minggu sabi. Jadi minggu kan gue. Minggu. Coy kita pantau nih. Lu udah bisa. By the way dia punya band Geledek. Harusnya manggungnya Sabtu. Oke. Kata Ucup. Kita ikut jadwal Wancoy. Oh, anjing. Di rumah. Boleh. Lu anjing Wancoy. Karaoke-nya berubah. Semua berubah. Berkat Lionel Messi. Jumat keluar dari rumah sakit nih. Oke. Keluar rumah sakit. Wah sehat. Tapi kan demam berdarah seinget gue. Oh panjang. Perlu seminggu. Perlu. Disinilah teori Aderai bisa dipatahkan sama dia. Coy. Anjing. Pesta Pora Sabi. Sama gue teleponan nih. Coy. Pesta Pora Sabi. Sabi kenapa enggak? Kan demam berdarah. Kok gitu. Gini. Kok.
Demam berdarah penyebabnya apa? Nyamuk. Bukan alkohol. Siap. Gue jahat juga sih. Jadi mau Jameson apa Singleton nih? Jameson boleh sih. Yang bener lu. Gojekin. Wah. Itu kan di green room dia sadar. Udah. Jujur Sal Priadi. Kok Wancoy? Zap. Singleton. Posisi jam 2. Baik. Bah. Anak itu juga nawarin. Memang. Oke. Itu Pesapora sudah euforia lah. Udah. Wah. Demam lagi. Demam lagi. Anjing. Kemarin gue karaoke di Agam. Oke. Di Warkop iya. Agam Disco yang di Hook belakangnya Lako Devin tuh. Ada minuman nih. Janji gue stop. Badan gue udah gak nerima nih. Anjing. Apa gue bilang kata Gofar. Udah jangan minum lagi udah pokoknya. Enggak gue stop. Meriang nanti gue tipes lagi. Oke. Kata Elonya, bang 5 menit lagi naik. Siap naik. Ya mental Mahatma Gandhi lah. Alias ada crowd gini. Bang Wancoy ayo. Minum lagi. Mabok lagi. Jadi memang Wancoy disukai oleh rakyat. Karena dia selalu mendeliver apa mau rakyat. Dia anjing. Tidak pernah bilang enggak. Tapi yang pas di Pespor itu berarti dia baru keluar rumah sakit dia mabok tuh. Abis itu demam lagi. Oh enggak, dia ke Pespor keluar rumah sakit di rumah dulu. Kan Minggu. Abis itu tapi diminum tuh. Minum malamnya dan besoknya dia ke Pespor untuk minum udah minum. Demam. Drink. Oh belum demam tuh, demamnya di Selasa. Sering apa-apa. Zam sih dia. Pernah ke rumah gue. Anak-anak orang ke rumah gue kan. Ini ada botol nih gitu. Coy, lu minum gak? Kemarin gue udah habis dari ICU. Lambung gue naik. Habis makan cukam pempek terlalu banyak gitu. Anjing. Lagi-lagi mental John F. Kennedy. Gue giniin. Coy, itu kan cukam pempek. Ini kan alkohol. Bener juga ya. Minum lagi. Emang ini juga anjing gitu. Teman-temannya juga anjing sih. kan orang-orang suka nyalain gue nyekokin kan. Kenapa lu mau? Tolak aja, gue juga gak akan maksain coy. Iya juga sih ya. Tapi gue ngerasa bersalah satu waktu bintang tamunya Bob Chow. Oh my god. Iya, di Green Boys. Yeah. Demam tinggi. Dianya nih. Yes, Wancoy. Satu episode ini gue absen ya. Oke. Udah 20 menit pertama agak krik-krik nih. Yeah. Coy, 300.000 minum. No. Gope, no. Bob Chow. 1 juta gue Meriko. Oke. Minum. Ya anjing. Balik dari situ dikerokin. Ya. Istirahat di rumah 3 hari. Dia benar. Bobby itu emang anjing sih. Emang si anjing tuh dia. Itu anjing tuh. Itu anjing. Karena itu gak benar itu. Iya. Kita harus jauhi dia. Kita harus jauhi dia perlahan-lahan. Bad attitude, bad influence. Fuck Bobby. Lalu bayangin lu ketemu Wancoy. Itu. Itu hancur. Iya. Jadi Wancoy pokoknya keluar rumah sakit langsung. Karena menurut dia itu nyamuk gak. Enggak pertanyaan juga. Emang DBD kenapa? Karena nyamuk. Alkohol berarti kan gak kenapa-kenapa. Ini gila. Logikanya kan gila. Iya. Tapi kok logikanya lah. Gimana sih? Iya. Belum lagi filosofi nabungnya dia. Gitu. Itu dah. Nah paling tidak kita mensyukuri anak lo di Spotify-nya belum ada geledek. Apa kita gak tahu? Kita gak tahu. Dia Pestapora manggung. Synchronize manggung. Local Fest manggung. Hammer Sonic manggung. Anjing iya lagi. Iya Hammer Sonic ya. Gue bilang sama anak-anak, kan gue kenal anak-anak Lala Huta apa, kok kita ngeband seminggu 3 kali 4 kali, latihan, intonasi kita jaga. Sementara ada satu band yang durasi 50 detik, satu lagu, itulah perkembangan zaman ya. Iya, nggak apa. Tapi ada satu sih kok, kalau dia manggung di Java Jazz kata dia, gue mungkin gulung tikar tuh. Dia masih pakai handphone nggak kalau buat manggung? Masih. Bukan handphone. Apa sih? Oh, stand lirik. Iya anjing. Asli. Padahal isi lirik. Lu bicara terinfluence. Sir Dendi yang begini. Wancoy, I need that. Wah, Sir Dendi.
abang-abangan tuh. Jelas. Dia udah terinfluence udah terinfluence sama Wancoy. Udah Wancoy. Dia perlu juga karena dia sering lupa. Gila. Gue gak nyangka sih MPK Wancoy sampai serden itu. Iya. Acong tuh gue pikir udah orang paling asal-asal nomor 1 tuh. Ternyata kalah sama Wancoy. Lahir dari permukaan tanah, dari gorong-gorong. Tapi bener lagi gue tuh kan warga Grand Boss via TikTok kan. Iya kan. Iya lu cerita tuh. Karena gue emang untuk nonton satu episode kayak 30-40 menit gue agak susah. Jadi gue butuh sesuatu yang instan bisa bikin gue langsung ketawa. Iya. Jadi itu bener-bener beats-beatsnya doang kan. Oke. Anjing, tapi itu yang bagian dia potato swear gue ngakak apa mau kencing sih. Iya. Itu parah sih. Itu dia gak salah aja. Bukan kok. Jadi gini. Gue ngeliatnya nih. Oke, itu tuh sebenarnya yang bikin gue ketawa ngakak adalah keyakinannya dia. Keyakinannya dia seakan-akan itu adalah metode yang memang sah. Works gitu kayak. Tapi kentangnya gue gak ambil crunchy. Gue ambil lembek. Gue dari itu aja gue ngeliatnya ini orang yakin banget lagi. Anjing. Iya. Terus nama menunya apa? Janji kentang potato swear. Dan Iga potato swear. Lu tau gak itu kalau panjang, versi panjangnya, dia mau bikin ide burger, nama burgernya alias burger anjing. Jadi burgernya double, bannya itu bukan ke atas gak, ke samping. Percaya atau tidak di Swedia ada. Masa sih? Jadi kata Wancoy, lihat, gue gak sendiri kan. Wah tuh di si Wancoy banyak yang mengamini tuh teori-teorinya. Kayak contoh gue sama Gofar ngetawain dia di saat dia bilang buaya itu bisa naik pohon. Bener, bisa. Enggak ada bener di YouTube tuh dia bisa sampai jarak 2-3 meter tuh bisa. Itu lo aja gak percaya. Jadi tuh Wancoy dibelain banget sama netizen karena teori-teori absurdnya dia terbukti bener. Anjing emang tuh. Tapi potato swear kita jadiin menu di Warkopolim sekarang. Itu kalau ada kaosnya gue beli sih. Sumpah demi Allah. Potato swear. Jangan iya bener. Jangan anggap remeh saingannya Maca alias avocado worm. Masa alpukat anget? Gue bilang gini. Itu gue nonton juga tuh. Avocado worm. Iya masa Usain Bolt juga janggal nih. Gue bilang kalau abis dia lari. Gue bilang. Jadi kita menyediakan avocado anget ada es batu. Iya. Di Warkopolim. Terus gue lupa tuh logikanya gimana. Pokoknya avokadonya di mana kan. Itu dia. Kayak aneh banget. Gue. Tapi avokadonya tuh bukan yang alpukatnya bukan avokado. Gue kayak apaan sih ngomong apaan. Lu harus tonton full episode deh. Iya. Ntar gue sempetin. Iya. Itu lo pecah sih. Dan dia punya konsep dagang burger. Tapi didorong kayak tahu bulet. Oke. Dan di Sudirman kan gak bisa coy. Ada polisi coy. Ya tinggal jalan lagi kata dia. Wow praktis. Sama dia dilawan tuh. Aduh tapi. Dengan teori-teori dia tuh. Itu lo. Enggak berikut lo main ke Green Boys berarti. Biar gas gue. Ayo. Sama lu ngomongin mobil sih. Gue kayak. Benar. Jadi sejarahnya gini gak? Jadi bahas Green Boys ya. Tapi gue juga tahu lu gak ngerti mobil. Iya. Cuma kayak. Dan kan. Gue kayak anjing. Dia juga gak tahu nih. Gue juga gak tahu. Maksudnya hari-hari kita kan berat ya kok. Gue cuma butuh kegiatan tolol itu doang. Iya bener-bener. Jadi sejarahnya gini. Gue tuh. Twin cam. Asli penting. Basic jujur basic. Gue tuh dulu SMA 3 Setiabudi. Anak basket semua. Nah supaya si Gofar sama Wancoy bisa mingle ke kita. Jadi dia duduk nongkrong gini gak? Michael Jordan 40 poin tuh. Apaan sih gue bilang. Nah di saat gue nongkrong ke geng pang mereka di Taman Suropati. Kalau gue baru datang. Habis meeting sama anak Kuro. Gue itu seumur hidup. Jadi gue sotoy mobil. Udah tuh gue batai moonroof tahu gue moonroof udah itu buat malam buat bulan penting gue bilang.
Soalnya di situ yang ketawa paling ngakak kan Gofar. Karena dia paham kan. Iya dia paham kan. Terus ibu dua temennya kayak anjing. So tau Basic iya. Sumpah itu gue ngakak. Iya bener. Anjing. Karena kayak kebayang itu kalau terjadi di tongkrongan gue juga gitu loh. Ada orang-orang yang sengaja jadi soto cuma buat bikin orang ketawa. Iya. Itu gue kayak anjing. Lucu banget lagi. Untungnya gak jayus ya. Iya untungnya ya. Iya. Untungnya pada ketawa. Jadi si Gofar tuh bisa tuh kayak misalnya basket apa tiba-tiba duduk capek nih lawan profesor. Bener tapi bener anjing gue tahu aja lagi. Bener tuh si anjing tuh. Gue juga besok-besok. Apa yang gak ada wastafel nih? Lu dari mana? Dari Airbrush sama Muklai gue bilang. Biasa gue bilang. Custom mobil pai gitu. Dia gitu. Harus diladenin tuh. Nah ternyata lucunya kita yang gak ngerti mobil ini, gue sama Wanco ya, dapat endorsean mobil. Lu yang bener loh. Iya. Mobil apaan anjing? Waktu itu di Gias Suzuki. Nih Wanco dengan bahasa Inggrisnya skala P-double Paul Palele alias gak bisa itu. Lu tahu gak? Dia dapat kerjaan interview band-band luar termasuk Hammersonic di belakang panggung pakai translator. Jadi justru mereka nge-provide Wancoy menjadi Wancoy aja. Udah bang, lu gak bisa apa-apa kita nikmatin. Anjing gak situ? Gue dapet endorse ada mobil Rangga apa sih? Toyota ya? Hilux pernah gue. Kan gue ngerti. Ya Allah. Mana pas test drive, jujur udah 20 tahun saya gak bawa manual. Gue bilang, kasih kesempatan saya muter dulu. Jadi itu dinikmati sama si brand. Gak apa-apa bang, lu posting itu pasti rame ya. Jadi bener tuh Dangan, Twim Cam, Feroza, ada yang old school tuh. Lu ngeliat muka lu gak sih di situ? Lihat iya. Gak, gue yakin banget lagi gue. Terus baca juga. Yang mematikan Gofar dan ketawa. Iya bener emang kayak anjing tuh. Itu anjing itu lucu banget sih. Nah kita bertiga ada pameran mobil modifikasi namanya IMX. IMX. Bulan Oktober job lagi. Gua sama Wancoy mamerin mobil kita di situ. Ada V-nya. Kan gue jadi ngulik ya. Oh Liberty Walk. Oh ini itu lo gak tahu kan? Ada dari Jepang apa itu Toshi apa siapa sih? Oke. Nah kemarin gue udah di poster tuh, gue segala. Gue bilang ini poster ibarat Gofar sebelahnya Kevin Durant. Oke. Iya janggal tapi udah ada di industri itu gitu. Gue jadi gitu. Gue bisa tuh sama Wancoy nggak ada Gojek towing gitu. Kan bukan sesuatu yang penting ya. Tapi kan itu bukan dunia kita. Iya headroom apalah. Bener. Ini hal yang mirip. Jadi Ucup tuh kan Liverpool parah kan. Jelas. Udah kan. Terus adalah teman-teman gue Pandu apa segala macam. Ya emang anak bola. Oh iya Liverpool juga dia. Iya pokoknya gitu-gitu deh anak-anak bola itu. Ya, Pandu Morfem. Iya. Kan anak bola juga lah segala macam. Nah gue tuh kalau misalnya ada big match nih. Apa Liverpool lawan MU. Gue gak peduli lah. Terus kadang-kadang gue cuma nge-repost ini doang. Beritanya doang. Terus gue kasih api-api gitu. Terus biasa yang komen tuh udah pasti tuh nomor 1 Ucup. Cuma gini. Terus habis itu kalau udah ada gitu Bob Chow tuh juga kayak gak usah ngerti lo anjing. Terus nah gue cuma nge-search beritanya doang. Terus gue biasa cari nama pelatihnya gitu. Misalkan Alex Ferguson gitu misalkan. Gue gak paham ya kan. Terus gue kayak tapi sejak Alex Ferguson nih udah berubah ya ininya sama si siapa misalnya strikernya siapa yang ngegolin gitu. Jadi ini mainnya gak terlalu agresif nih kok gitu. Terus jawabannya sekali gitu. Bener sama. Nah kalau gue outputnya harus di feedback. Nah itu. Iya di feedback. Gitu. Pokoknya terakhir misalnya kan kita ada grup nih. Meeting dong jam segini. Terus gue baru reply gue bisa tuh. Sorry gue bisa teleponan sama Fitra Eri. Kenal. Itu yang YouTuber mobil. Tahu. Iya. Fitra Eri. Iya gue jadi gulik tuh motomobi. Pakai topeng tengkorak. Iya, pakai topeng mobil. Gitu. Jadi ngulik tuh penjualan mobil ini lagi turun jadi ngulik. Jadi bagus buat knowledge sih. Nah, itu juga gue dapat dari si Gofar
kan dia ada podcast juga tuh. Dia interview itu tuh yang pakai topeng tuh. Iya, Sekutu Motif dia ada. Nah itu dia ngomongin tentang EV lah gitu. Terus ya tentang apa declining harganya segala macam. Itu juga mobil listrik ya. Jadi kepikiran juga gue tuh kayak ternyata bisa begitu ya. Iya emang betul sih. Ternyata ya maksud gue selain lucu-lucuan gitu-gitu ternyata ada tuh hal-hal yang praktikal bisa diambil. Iya. Hybrid. Iya. Paham. Iya, cuma emang mungkin unique selling point Gofar di situ kali ya. Bener. Jadi dia bisa ngimbangin jokesnya sama knowledge. Bener. Yang emang di bidangnya. Dan paling penting informasi-informasi kayak gitu nyampe ke orang awam kayak gue yang gak ngerti mobil. Iya. Bisa langsung nangkep poin generalnya gitu. Iya. Kayak, gitu maksudnya. Jadi kayak ya ada lah tuh ya. Iya. Faedahnya ada. Kalau gue mau Wancoy kan gak ada tuh. Tiba-tiba twin cam lah, apa lah. Tapi bener sih Pak. Karena gue tuh FYP TikTok gue isinya lu. Terus Andre Taulani sama podcast Minggu tuh. Podcast Minggu itu si anak dua gila tuh. Si Pican sama Awe. Lagunya lu bikinin? Iya gue bikinin. Yang kalau mau daftarin ke Grammy kan? Ikan belida aja. Tapi itu bangsat sih. Apa gimana? Wah nyesel gue. Bekasi nih ya. Ya kan gue kenal Pican dari zaman kuliah kan. Oke. Terus habis gue kenal sama Awe lah abis itu. Terus satu hari di pandemi karena lagi gak ada kerjaan, intinya gue bikinin itu, gue produce di sini lagunya, gue bikinin tuh. Jadi tadinya cuman bercanda-bercanda, akhirnya jadi kayak sekarang lah. Gue kagak pikiran kan, maksudnya kayak ini lagu apaan sih, liriknya nggak jelas, bayi jembutan apa, udah nggak jelas. Gue bilang, gue kira nggak ada yang denger nih. Tapi anjing bocah nanas tuh sama kayak Serigala Militia, militan banget. Gue kayak bajingan nih gue. Terus ya masa kok gue manggung pokoknya setelah itu ya, itu lagu jadi hype di kalangan mereka doang lah gitu. Gue pikir kan ya bocah nanas lah ya. Underestimate tuh gue sama kekuatan bocah nanas. Satu kota di Jakarta, woi ikan belida bang. Satu Jakarta nih. Ya Jawa Barat, Jawa Tengah ada lah 1-2. Gue manggung nih di Singapura. Di Singapura di Bay Beach Festival. Di Singapura masa tiba-tiba dreng gitu. Ikan belida bang. Teman-teman gue kayak sampai sini gue bilang. Wah lo. Di Singapura, di Malaysia. Gue udah kayak di Southeast megang doi. Bocah nanas tuh. Ada di mana-mana. Gue kayak ada kayak nyeselnya juga ada. Jadi kalau di TikTok nih, misalkan sekarang nih, kemarin lah sore yang terbuang dalam waktu ada di mana-mana. Tetep aja komennya gitu. Masterpiece-nya Ikan Mas Ardi tetap ikan belida. Gue bilang tai. Bikin lagu capek-capek sama Erwin Gutawa segala yang diinget itu. Gue bilang bajingan. Nah itu kita part yang tadi diskusi, lu menaklukkan orang awam tuh. Iya, tapi kenapa itu ya? Gue bilang anjing. Iya. Gue gak nyangka sih, gue sampai marah-marah mulu Pican. Anjing tuh, bocah-bocah nanas ada di mana-mana. Gue bilang kayak Indomaret. Nah, itu sejenis tuh sama Wancoy tuh. Si Pican. Iya. Gue kan 3 bulan lalu basket ke Jepang. Gak sama anak-anak. Basket Jepang, ada beberapa biasanya gue mau ketemu follower gue lah. Bang, gue ini sekalian kita ketemu. Kota Kawasaki nih, 1 jam dari Tokyo. Dari jauh dia lambai tangan gini. Bang, buset Wancoy kan Wancoy. Bang, si dia mana bang? Wancoy sampai Kawasaki. Boleh loh. Alik doi. Iya. Itu alik. Tapi iya sih gue ngerasa kayak tapi ini ya apa Anabel gue lah. Iya. Kenapa teman-teman kita yang gila-gila itu kenapa jadi naik banget sekarang? Karena orang semakin stres. Iya. Orang semakin stres, maka kebutuhan hiburan lo harus semakin tinggi dan semakin absurd. Iya. Lo kadang-kadang gak butuh konteks, lo cuma butuh ketawa. Ya makanya gue akhirnya FYP gue isinya lu pada karena gue gak butuh konteks. Iya benar. Gue gak butuh komedi panjang yang ketawanya baru di belakang tuh. Iya. Gue butuh 10 detik gue nonton, gue udah ngakak aja. Gue pengen gitu doang. Makanya gue ngeliat kayak Pican, terus kayak Awe, kayak si Wancoy, lu pada. Kan gak ada konteks kadang-kadang. Iya. Masa tau-tau twin cam gue bisa ketawa. Iya. Masa lo ngomongin Danggar gue asli. Kan gak ada konteks itu. Dan gilanya Wancoy ya. Ini nih mood gue gift nih. Gue setuju. Dia gak berusaha ngelucu loh. Itu dia gak berusaha ngelucu. Makanya dia beberapa kali menolak tawaran stand up. Gue paham. Itu udah di set gue gak bisa. Kata dia. Karena si Pican juga gak bisa. Iya. Mati dia kalau gak ada Awe. Kadang kan suka takut gue gak bisa gue gini. Maksud gue emang dia komedi responsif gitu loh sama temennya. Iya.
Cocok sih dia masih Wancoy, cocok sih. Cocok itu berdua kan bikin. Pican kalau karaoke ya profesional, alias masa ada nyebat. Jadi mic-nya ditaruh, dia ngerokok di luar. Gaji buta anjing, gue bilang. Lu harusnya lu nyanyi. Capek bang, gue lagi capek banget. Iya tapi lu harusnya nyanyi, gue bilang. Itu monster-monster baru yang bisa menghibur kita. Setuju. Iya. Setuju gue, Paul. Gitu. Dan emang Wancoy beneran bisa main musik juga sih. Iya, walaupun ala kadarnya dulu kan punk sama Gofar tuh. Oh. Social distrust. Iya. Aduh. Sejarahnya di situ. Ntar berikut gue undang. Gue mau ketawa doang sama lu pada. Gak, kita ada beberapa pertanyaan dari followers nih. Oh boleh. Lu sempet nge-repost gak? Belum ya. Jadi tuh, iya baru tadi pagi sih. Gue tapi lihat tadi videonya. Oh, kita mulai nih. Dari reok.ponorege. Spill batik favorit Mas Iga. Udah lama sih gak pakai batik, cuman terakhir gue pakai batik bagus tuh dari Negarawan tuh. Oh Negarawan mantap tuh. Fitnya mantap, cakep. Kalau Gofar batik Juve dia. Awarga. Ada batik MU. Di Shopee banyak. Iya. Sama Koko Black Panther. Iya. Next. Dari Rahmat_Effendi. Anjing kan? Iya. Emang ntar mau gue kasih lihat nih. Apa lagi? Info aja bang. Ikan belida adalah karya termagis mengalahkan terbuang dalam waktu. Iya. Gue yain aja deh Rahmat. Lu selalu seneng. Lu gak bisa mengalahkan. Udah gak bisa gue. Masyarakat ini gak bisa. Rahmat ini rakyat. Udah Rahmat dan kawan-kawan gue iya. Siap Rahmat. Gue yain aja. Next. Wah ser. Ntar lu pakai Bang Riko. Buta gue jujur buta. Jujur gue buta. Oke. Kita ini aja. Kita simulasi aja. Coba. Iya. Kayak lu paham nih. Iya. Seputar gitar ya? Seputar gitar dan efeknya. Jadi gue kalau manggung tuh pakai gitar Jazz Master gitu modelnya kok. Gue karena gue bass gue lebih ke Fender sih. Bisa gak? Bisa. Masuk. Ya dulu gue di Blok M, toko langganan gue MG. MG Blok M bener. 4 lantai. Drum bawah. Putih. Iya. Biasa di situ loh ya. Situ. Senar gitu ya. Cakep sih. Mantap. Bass, biasa. Ampli juga gue beda lagi. Marshall. Basic anjing. Basic. Tapi bener gak? Bener kan? Bisa. Nih lo yang pengen nih kan seru nih. Iya, anjing kan? Emang itu. Next. Gimana pengaruh bokap terhadap lirik bara suara? Oke, Radit Mardika. Ini agak serius nih berarti ini, tapi gak usah serius banget lah. Bokap tuh pokoknya semasa hidupnya beliau tuh selalu naro puisi-puisinya beliau tuh di mana-mana di rumah. Ditempel tuh di tembok, sampai di kamar mandi aja ada. Jadi kalau lagi buang air besar nih, ada tuh di depan pintu puisi bokap gue gitu. Jadi ya mungkin karena itu udah kejadian selama gue hidup, akhirnya mungkin pengaruhnya justru nggak langsung kayak gue diajarin atau gue belajar dari puisi dia, cuman karena gue ngelihat mulu. Dan bokap kan sering baca puisi di rumah juga kan, latihan-latihan gitu. Ya jadi kalau dibilang pengaruh bokap terhadap lirik bara suara sangat amat besar. Sangat amat besar. Gitu. Mantap. Radit Mardika. Luar biasa. Next Bill. Pure Asare. Andai kita tuh bisa ngomong, dia mau bilang apa ke Mas Iga? Wah anjir apa ya? Jangan kejedot mulu gitu kali ya. Kejedot mulu gitu kan. Gue kalau manggung kan lumayan heboh kan. Jadi ada tuh kejedot-jedot yang mic gitu. Boncel-boncel baru besok kayak ini pas kapan ini anjir. Ya cuman gitu. Jangan kejedot mulu tuh. Terlalu atraktif. Itu dah. Next. Dari Okem. Namanya Okem. Mas Iga kalau stage act balik gitar di lagu Etalase itu lihat acaranya dulu atau gimana Mas? Wah ini Okem boleh juga nih. Jadi di balik gitar gua itu ada angka 1312. Dan itu emang nggak semua acara gue bisa ngelakuin stage act itulah. Harus lihat-lihat juga gitu. Jadi itu tergantung konteks acara dan juga tergantung situasi penontonnya gimana. Kalau yang acara branded gitu-gitu gue cenderung lebih sopan lah. Lebih bisa diredam, lebih bisa disesuaikan. Gue juga nggak ngomongin
politik apa segala macam gitu-gitu. Jadi ya itu tergantung banget sama sama di mana lu main dan bagaimana konsep acaranya gitu. Oke. Jadi menyesuaikan. Adaptasi. Rezat _ Sebagai WNI alias warga negara istighfar, apa hal yang bikin Anda optimis terhadap masa depan negara ini? Sebenarnya gue merasa mungkin optimis tuh kayak berlebihan gitu kalau kata gue. Tapi percaya setiap orang itu bisa melalui hari ke harinya di negara ini dengan baik dan dengan waras, itu udah cukup sih kalau buat gue. Optimis apakah ini akan menjadi masa depan lebih baik? Gue nggak pernah tahu karena semua itu bisa berubah dalam hitungan hari gitu. Benar. Jadi yang paling penting adalah menjaga kewarasan hari ke hari, saling ngingetin dan saling saling bisa ngecekin satu sama lain sih bang. Iya. Gue ngeliatnya itu aja sih, kayak at least teman-teman gue nih, kadang kayak gue ngajak ngobrol, boy apa kabar lo gini, aman. Gue bener-bener cukup di dalam ruang lingkup gue yang kecil ini bisa memastikan bahwa orang-orang terdekat gue hidup dengan waras, dan itu udah cukup untuk melalui hari-hari di sini gitu. Dengan segala macam dinamikanya dan surprise-nya kan ada aja tuh. Iya. Gitu dah. Kalau gue tambahin boleh ya? Boleh dong. Itu kan konteksnya negara. Yes. Jadi gue lebih baik jangan mikirin yang gede-gede, yang pusing-pusing, kita fokus ke diri kita aja dulu. Betul. Benar, bijaknya gitu ya. Betul. Jadi kalau kitanya udah optimis, kitanya pede, dimulai dari situ, ya insya Allah semuanya lebih baik. Kalau ke negaranya, saya angkat tangan. Angkat tangan dulu bang. Iya, kita mikirin diri kita aja dulu pokoknya sama teman-teman terdekat. Betul. Next. Pengalaman jadi music director buat konser membangun menghancurkannya Fish. Oh, ini seru nih. Ya gue tahu Fish dari mereka pertama kali lah ya. Maksudnya pertama kali mereka muncul tuh, gue cuma ngeliat anjing ini band keren sih. Keren, maksudnya energinya stage act-nya bagus gitu. Cuman emang jelek. Okay. Awal gue nonton kayak anjing jelek banget, berantakan banget nih anak-anak ini main. Cuman gue tahu mereka bakal jadi gede somehow. Karena mereka bener-bener main lepas kayak orang gila. Masa gue pernah nonton mereka bawa-bawa troli supermarket di panggung, semua di gitarisnya si Adnan diceburin ke situ, dorong-dorong. Gue kayak anjing ini gak pernah nih gue ngeliat band chaos ini. Dan di saat itu gue tahu mereka abis itu ngeluarin single peradaban apa segala macam, heboh lah. Ya tapi emang berteman terus dari situ. Jadi gue tau lah dengan ya ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi popularitas dan lain-lain, dinamika di dalam bandnya juga mereka sering curhat. Sampai akhirnya kemarin pas mereka mau konser pertama kali tuh yang di Jakarta, menghancurkan pertama kali 5.000 orang. Sold out. Yang di Velodrome ya? Velodrome. Terus habis itu gue didaulat menjadi music director mereka. Jadi memastikan bahwa mereka main bener, terus aransemennya juga gue perhatiin detail-detailnya, dan banyak banget yang ternyata perlu gue rapihin secara mainnya, terus secara pembagian vokal, pembagian gitar, dan hal-hal detail kayak gitu. Ya lo paham lah sesama anak musik. Iya biasa. Biasa lah. Aransemen guys. Iya, frekuensi gitu, aman lah. Jadi emang ngerjain detail-detail secara keseluruhan show-nya sih yang perlu gitu, dari song list, terus transisi lagu ke lagu. Nah itu tuh kayak gitu tugas gue. Itu lo yang jagain tuh? Jagain, dipercaya kemarin. Kan album sebelumnya gue kan? Iya, yang lo ngatur ininya kan, song listnya juga tuh. Jam latihan studio, juga kayak chord-chordnya juga gue atur lagi. Bener, teknik rekaman lah ya. Buta, gue jujur buta sih. Gue jujur buta. Adnan, Awan, sorry gue buta jujur. Atlet lari tuh. Itu dah. Si Awan sama si Awan kan gue suka bilang, dia sempat kemarin ada kan polemik kan. Iya. Terus dia suka lari-lari gitu kan, ngepost, gue cuma bahas gini, lari yang kenceng boy. Kalau dikejar biar gak ketangkep. Iya bener. Sabi tapi. Sabi, mantep Wan. Lari ya terus. Sabi. Yang kenceng. Next. Bang, dan Niri skip. Kenapa setiap lagu baru suara ganti gitar? Enggak tiap lagu. Ya yang kita obrolin kemarin kok. Maksudnya kan setiap lagu kadang-kadang karakter gitarnya beda. Bener. Iya, yang Jazz Master kadang-kadang gue pakai ganti lagi tuh. Itu suka yang temponya agak rendah ya. Biasanya ya. Jazz Master gue udah denger sekali seumur hidup ini. Jujur. Jazz Master. Iya benar. Gak setiap lagu lah. Kadang karena ada setemannya beda. Okay. Daripada gue nyetem panggung lama kan, udah ganti aja deh. Berarti gitar total ada berapa yang di stage kalau show? Dua Okay. doang. Dua doang.
Gak apa-apa. Sudah berapa lagu karangan almarhum Yunus Masardi yang selesai dibaca? Wah ini Wafiru Najib, ini pertanyaannya bagus nih. Karena yang gue baca dari awal sampai habis itu ternyata cuma satu. Jadi bokap tuh nulis buku banyak. Ada namanya Juna Mencari Cinta, yang paling terkenal Juna Mencari Cinta, terus ada Joni Garang, Forum Bengkarung dan lain-lain. Tapi ada satu buku yang gue dari awal itu udah langsung jatuh cinta sama buku itu. Judulnya Mencoba Tidak Menyerah, dan itu tentang ternyata itu tentang sejarah kelam, sejarah gelap keluarga gue. Yang ada hubungannya dengan tahun 1965. Jadi itu, dan buku itu gue baru tahu ternyata gue punya keluarga gue punya sejarah itu. Dan gue kayak, wih, bokap gue gak pernah cerita nih. Dan lewat buku itu akhirnya gue tahu kisahnya dia waktu kecil beserta dengan om gue, kakek gue, segala macam apa yang mereka alami dan lain-lain. Wah itu gue kayak, wow, ternyata gelap sekali di era itu ya. Di era itu gue kayak anjay, gue kayak sampai sekarang itu masih jadi buku favorit gue. Itu lu pernah lu ceritain nih? Pernah. Pernah gue ceritain dan tapi nggak banyak juga sih. Cuman itu kayak nggak segitu juga. Tapi ya itu buku itu sih Mencoba Tidak Menyerah, salah satu yang buku terbaik bokap gue versi gue. Kalau dicari masih ada nggak bukunya? Kira-kira? Mungkin kalau di marketplace masih ada beberapa yang ya? Second ya gitu. Gue juga cuma tinggal 3 kopi apa di rumah. Wah itu sih rare tuh. Karena dulu tuh sempet tahun 80-an itu sempat dirilis dengan judul yang berbeda, akhirnya direvisi. Gitu. Judulnya terlalu subversif lah gitu. Ya udah, bisa ganti itu. Tahun 80-an saya tahu presidennya itu siapa di era itu. Kita semua tahu lah. Kita semua tahu. Iya, baik deh, baik. Bang, ikan belida masih bisa dimakan gak? Gue gak pernah makan ikan belida, demi Allah subhanahu wa ta'ala. Gue aja baru dengar ada ikan belida malah. Sumpah, itu pican dah. Pican ya. Gue kayak ikan belida apaan sih Chan? Terus ada tuh yang ternyata bentuknya jidatnya gitu. Aneh gitu. Kayak mobil apa ya? Mobil apa sih yang bentuknya begini, ada hidungnya itu. Aneh deh pokoknya. Salah satu teman-teman SpongeBob sih ada tuh. Yang lagi di kelas ada tuh yang duduk pojok tuh. Tapi kalau real life gue gak tahu. Ada bentuknya. Ikan belida ya. Ikan belida. Kenapa rambutnya putih terus sekarang mas? Wah bener juga tuh gak. Kenapa tuh? Konsepnya apa tuh? Suatu hari gue mau konser waktu itu di Bara, mau bikin showcase di mana gitu. Terus anak-anak tuh selalu gue tanyain kan kayak, gue mau cat rambut nih, biasalah kayak, aduh ngapain sih lu gitu-gitu, lu udah ngapain sih, lu udah tua juga gitu. Tapi ada juga yang kayak, gas aja kata gue. Nah gue tuh tipe orang yang kalau lu makin larang, makin gue lakuin. Gitu, nggak tahu kenapa itu. Responsnya begitu. Ya udah gue pagi-pagi bangun, gue kontak ke barbershop langganan gue ke rumah. Ger, nama ini kan Gary kan, dia di hair house. Ger, siapa bang? Ada cat warna putih gak? Abang mau ngapain? Mau cat rambut putih. Gas bang, udah kesini aja. Wede. Gary itu. Jadi ini udah berapa lama nih? Ini 3 bulan. Ya, masuk 3 bulan. 3 bulan. Juni, Juli, Agustus 3 bulan. Iya segituan lah. Gary tanggung jawab Gary. Gary Balls, tanggung jawab lu. Dari Anerianita. Oh kemarin tuh gue bikin ini bang. Jadi bikin konser gratis. Di mana? Di satu. Nah tadi itu 4. Jadi di Earhouse, di kios Ojo Keos, sama di Kedubes Bekasi. Yang keempatnya itu di Westwell. Oh UPI. Jadi keempat tuh harusnya finalnya di Westwell. Dan ini gue main akustikan, orang boleh bayar terserah. Pakai QR code terus sediain. Lo pay as you wish aja, bebas. Gak bayar juga gak apa-apa. Pas hari itu di Westwell, Jakarta kerusuhan. Jakarta rusuh. Tanggal berapa nih? Gua lupa tanggal berapa, tapi itu bener-bener pas di hari itu. Jadi kita dapetin pokoknya yang ini sebelum kita Bandung dong? Sebelum Bandung, itu lagi panas tuh kan. Pokoknya pasca Afan meninggal. Kamis berarti? Iya, pokoknya kalau gak salah itu Jumat deh. Jumat. Apa Sabtu gue lupa. Pokoknya situasi lagi panas, terus kita mikir kan, aduh ini ngeri banget lagi. Yang gue takutin ini bang, kayak bisa jadi itu acara aman. Cuman kan orang datang dari mana-mana bang. Itu dia. Rumahnya kan kita nggak tahu kan. Itu. Siapa tuh rumah di Kuitang, amit-amit kan. Apa teman? Gue nggak pengen. Gue cuma mikir gini. Gue nggak pengen orang maksain nonton bara suara, pulangnya kenapa-kenapa. Iya. Atau belakang kenapa-kenapa. Gue nggak siap sama beban moral. Bener. Gue pikir ya udah.
yang paling sekarang yang paling penting sekarang lu semua pada selamat di rumah masing-masing aja udah. Iya benar. Gue nggak pengen orang maksain nonton Bara Suara terus kemudian nggak bisa pulang. Apa ntar wah bang gue aduh nggak mau deh. Akhirnya gue batalin. Batalin dengan statement yang jelas dan untungnya alhamdulillah mereka semua paham gitu. Oh ya sedih sih cuman ya Bara Suara bisa kapan-kapan lah bang ya. Iya benar. Ya kan maksud gue yang penting lo selamat aja dulu. Yang penting selamat dulu, iya benar. Itu musik bisa nunggu lah. Itu gitu. Dia. Lanjutin apa enggak? Insya Allah lanjutin. Insya Allah lanjutin, mantap. Batik-batik yang kepake boleh gak dihibahin atau jualin ke followers? Nah itu sempet mikir sih gue kayak lelang kali ya. Iya. Buat ini ya buat apa gitu good cause lah pokoknya. Iya. Insya Allah boleh lah. Ya minta aja followers. Jangan minta dong bang. Iya benar. Mau minta. Next Bill. Pilih ikan belida atau gabung fish. Aduh dua-duanya susah nih. Tapi gue pilih. Kayaknya bukan yang susah sih kalau buat gue ya. Oke. Sorry Pican. Iya sorry Pican. Kayaknya gue bakal gabung ke ikan belida. Uish. Senengan lo tuh iya. warga-warga TikTok. Warga-warga apa tuh si bocah nanas TikTok. Iya. Gua pilih ikan belida daripada gabung sama fish. Bener. Habis. Oke. Banyak juga nih. Untuk itu kan pertanyaan yang baru kita rilis dari tadi pagi loh. Alhamdulillah ya. Biasanya H-1 hari Minggunya harus ya. Tapi kita dari pagi aja nih. Cakep dah. Pertanyaannya ada belasan tadi ya. Gak. Pokoknya alhamdulillah manggung lagi kenceng. Alhamdulillah. Synchronize? Iya, Synchronize main sama ada tribute buat Gusti juga ntar gue main. Oh mantap. Gusti kita ketemu lagi dong, gue juga. Cakep. Kita ketemu dalam kondisi sadar. Lagi dan lagi Wancoy 3. Gledek. Oke. Green Boys Podcast, Green Boys Karaoke di 3. Oh ada karaokean juga? Ada karaoke juga. Udah pasti Wancoy gak bakal minum kan di situ? Enggak dong. Dia bahkan lihat poster udah suges. Padahal gak ada hubungannya. Kalau kayaknya poster emang lu ada-adain anjing. Gue bilang, lihat poster kita biar euforia nih. Enggak kan masih lama. Gue bilang masih lama. Ada aja tuh orang. Jadi memang kesimpulannya kita gak pernah tahu Allah berencana apa ya. 2023 manggung sebulan sekali. Sekarang sampai bertubi-tubi sampai pakai kacamata, jopnya kebanyakan. Mohon maaf ya guys, ini biar gak kelihatan orang. Oh suka komentarin, bang kurang tidur lu bang, ini. Kalau gue pengen bilang emang. Emang. Cuma biar gak kelihatan banget ini pakai giniin. Yang itu gue masak sama Car Free Day. Aturan gue tidur lama di mobil tuh. Kudunya. Iya. Ya gitu dah. Siap. Pokoknya gue doain Bara Suara semuanya lancar. Lu juga sama teman-teman deh. Sehat semua. Amin. Dan kita tunggu mungkin ada kejutan-kejutan kolaborasi lo dengan yang lain. Dengan Gledek kayaknya. Iya dong. Buh, dengan Gledek. Jangankan lu, walaupun lu pikirin berkali-kali. Jangankan lu, ini real ya. Band sore. Kurang apa lagi prestisnya. Mention dan DM gue. Bang Riko mau collab sama Gledek. Sumpah. Yang bener lu. Sumpah. Akun resmi sore band. Bener. Ya Allah mantep. Jadi lu ngantri dulu. Gue ngantri dulu. Gue bersedia ngantri. Iya. Iya bawain lagu. Itu langsung request lagu. Oh collab lagu Carolina. Jadi antrian gue tuh sore Ari Lasso. Habis itu Noah. Baru Bara Suara tuh ya. Iya. Buat ngantri sama Gledek gue. Iya. Benar. Pokoknya dia bilang cuma Iwan Fals kok yang bisa gue bales DM-nya. Oh. Enggak coy, karena following duit 0. Emang 0 kan Iwan Fals? Siap. Gak, thank you Gak. Thank you kok. Sama-sama. Nongkrong-nongkrong kita di Warga Mulia ya. Gas. Siap. Gue Riko Lubis. Iga Basardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.